Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua yang hadir di sini, terutama yang para ahli, saja, yang saya sebenarnya mau mendengar. Yang pertama saya nggak tahu kalau ada acara ini, artinya saya nggak dilaporin ada acara ini gitu. Terus tiba-tiba saya ditembak ada acara ini kok ada foto saya gitu. Lalu terus main speaker. Baru saya coba cari-cari tahu apa. Lalu dikait-kaitkan ke Hathanomics. Wah, harus bertanggung jawab mungkin dalam satu perjalanan dengan teman-teman deputi ini. Saya menceritakan Bung Hatta kalau nggak salah. Karena menceritakan Bung Hatta itu mungkin langsung disampaikanlah ini. Tapi kemudian tadi Bung Diki, Richard Kaprot mengingatkan saya, dulu kan 96, 97 kalau bicara Hatta itu gimana? Padahal pada waktu itu seingat saya juga membantu Pak Richard Kaprot ini waktu menjadi deputinya Pak Ginanjar. Kita lagi mengutak-atik comparative advantage atau competitive advantage. Pada waktu itu saya ngikuti kuliahnya Michael Porter dan saya cerita mengenai Michael Porter pada waktu itu. Dan masih baru di mana dia buat sebuah penelitian yang luar biasa dan satu kalimat yang lucu itu bahwa bagaimana Jepang yang sehari-hari menggunakan huruf kanji tetapi brother itu menguasai pasar mesin tik di dunia. Itu dia kata. Dan di Italia itu tidak ada sapi-sapi yang hebat gitu. Tetapi kita di dunia itu di lead oleh Italia untuk menentukan kualitas kulit. Di Swiss tidak ada satu batang coklat. Tapi orang mengatakan coklat itu ada di lead, dipimpin oleh Swiss. Kemudian Belanda mencampurkannya dengan susu, maka Belanda mendapatkannya coklat susu. Nah, itu perdebatan kita tahun 99 itu seingat saya. Comparative advantage, competitive advantage. Lalu di penghujung 9899 ketika Pak Habibie menjadi presiden, muncullah saudara Umar Juworo, CS, Sides, kemudian mengutak-atik di sedemikian rupa dan muncullah. Meskipun mungkin pers yang memberikan nama Habibienomics, tapi kita ingat peristiwa itu adalah peristiwa bagaimana tim ekonominya Pak Habibie mampu menurunkan kurs yang bertengger hampir di 19.000, 18.000 turun ke 6.000-an sekian. Teori fiskal, teori moneter pada waktu itu sulit untuk menjelaskan saya kira. Ini para profesor ekonom di sini mungkin bisa membantahnya situasinya pada waktu itu. Tapi itu terbukti kalau saya tidak salah. Dan perdebatan itu terjadi di Hotel Mulia. Saya ingat Ibu Sri Mulyani berdebat luar biasa. Dan kami berkepluk tangan aja melihat. Karena kita jauh knowledge distance-nya itu dengan para ekonom, Pak Aris. Kan kalau Bapak kan profesor ekonomi, jadi kami mencoba menjadi profesor ekonomi. Itu seingat saya. Jadi Habibie mungkin itu ya, lalu yang sebelumnya dengan 4 tahapan untuk penguasaan teknologi endowment seperti apa dengan 8 wahana. Tapi kalau kita lihat apa yang dicetuskan oleh Pak Habibie itu sebenarnya produksi. Bagaimana produksi itu dikuasai oleh anak-anak bangsa. Saya kira itu yang penting. Setelah itu baru beliau bicara mengenai, setelah produksi bicara mengenai distribusi. Dan kita buktikan pada hari ini bahwa distribusi kita menjadi persoalan. Sampai hari ini bagaimana orang ekspor dan kalau kita impor dan seterusnya biaya logistik itu mahal. Sampai hari ini itu menjadi masalah, bahkan
kita masih ingat di awal-awal jabatannya Presiden kita Pak Jokowi bicara kenapa kok ada delay time yang luar biasa di Tanjung Priok dan seterusnya. Ini sudah ada waktu Pak Habibie. Dan yang menarik juga adalah kantor ini di beberapa kali kesempatan saya katakan, di berbagai kesempatan saya mengatakan kalau mau memenangkan atau menjadi calon pemenang hadiah Nobel, termasuk pemenang hadiah Nobel ekonomi, bertandanglah ke Bappenas. Kenapa? Karena sepasang suami istri, Banerjee dan Esther Duplo, mendapatkan hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2018. Dan itu risetnya sederhana sekali, yaitu tentang SD Impress yang beliau dapat di Bappenas. Jadi kalau mau jadi, jadi SD Impress itu didesain oleh Visionomics. Kalau katakan mau pakai nama Visionomics. Dan mereka akan membuktikan bahwa pendidikan itu ternyata bisa menjadi enabler buat pertumbuhan ekonomi. Yang sebelumnya oleh para mainstreamer ekonomi mengatakan itu nggak mungkin. Itu hanya sebagai pelengkap saja. Jadi itu sedikit tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Ibu Winnie soal Visionomics. Pasti size pengungkapannya lebih banyak Visionomics karena beliau dari Bappenas. Sedikit mengenai Hatta, Nomics pantas-pantasan aja untuk mengatakan bahwa beliau adalah konstitusional gitu aja ditaruh kan. Itu betapa luar biasanya kita punya Bung Hatta oleh Deputi Ekonomi ditempatkan sedikit aja punya. Dan ngomongnya koperasi doang. Seakan-akan Bung Hatta itu cuma ngerti koperasi. That's my point. Memang beliau menjadi bapak koperasi ya, yang kemudian kita kenal. Tapi saya kira bukan di situ. Itu. Nah, jadi saya sudah bicara ini. Saya sebenarnya tahun 82. Satu ketika saya akan mengambil riset, saya dapat undangan dari Profesor Howard Whitney setelah mendapatkan satu alamat dari kawan saya, Saudara Erlangga Ibrahim, bagaimana kalau mau bicara soal ini, mendingan ke sana. Jadi saya mau ambil Master by Research dan kemudian berikutnya itu di Wisconsin. Saya tahun 82 itu ke ruangannya Pak Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada waktu itu. Beliau baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Saya masih berkaki-kaki beliau. Saya menghadap beliau untuk mendapatkan persetujuan untuk sekolah di Wisconsin. Tapi apa yang terjadi? Beliau bilang, saudara adalah aktivis, mantan demonstran, melawan pemerintah. Kenapa harus kita kasih beasiswa sama saudara? Sejak itu saya bilang ya sudahlah Pak, saya tidak perlu. Itu tahun 82. Tetapi studi itu tetap saya lakukan, saya bikin secara perlahan-lahan. Karena Bung Hatta itu yang menulis tentang beliau itu hanya biografi politik. Dan biografi politik itu ditulis oleh pertama oleh Deliar Nur. Dan kemudian Deliar Nur itu mensupervisi seorang mahasiswi di Griffith University di Brisbane, Mavis Rose, dan kemudian juga membuat sebuah biografi yang menjadi juga riset untuk disertasinya. Jadi ada dua orang sebenarnya menulis mengenai Bung Hatta, tapi semuanya mengenai tentang biografi politik. Nah, itulah membuat saya menjadi kenapa Hatta hanya memang sebagai founding fathers beliau tempatnya pas di situ. Tapi saya penasaran, kemudian saya mencoba membaca semua yang ada tentang beliau, dan saya temukan sebenarnya pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu tidak pernah sampai. Tidak pernah disosialisasikan dengan baik. Itu menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa?
Gitu, itu pertanyaan saya. Jadi Mas Pri, kalau saya mau tanya kenapa salah satu dosanya itu Fakultas Ekonomi UI. Salah satu dosanya itu Fakultas Ekonomi UI. Kenapa? Saya ingin mengatakan karena dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang. Ini saya tolong di upgrade karena sekarang kan posisinya menteri gitu. Meskipun saya baca buku terakhir ini, baca bukunya Francis Fukuyama mengenai kegagalan kapitalisme. Tapi Pak, saya mau mengatakan begini. Kenapa dia tidak mendapatkan kesempatan? Jangan-jangan, ini dugaan saya. Jangan-jangan dugaan saya karena beliau sangat terperangkap begitu dengan cara berpikirnya yang mengenalkan juga koperasi di Indonesia pada waktu itu, yaitu Dr. Buke. Jadi teori Buke, teori dualisme ekonomi itu kan sering dipakai oleh Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu menggunakan teorinya Buke. Dan teori Buke ini itu kata adik-adiknya, gitu, Profesor Sumitro, CS, dan apalagi Pak Sadeli, itu nggak patut untuk dipercaya. Jadi janganlah gitu. Nah padahal Pak Bung Hatta hanya ingin menggunakan pisau analisisnya beliau untuk menyelamatkan Indonesia merdeka supaya tidak terperangkap menurut standar-standar kapitalisme yang menggunakan teorinya Sombart. Teori Sombart itu kan ada kapitalisme muda, kapitalisme tengah, dan kapitalisme raja. Nah, beliau khawatir itu akan muncul. Ini yang beliau ragukan. Karena itulah bersama Profesor Supomo membuat apa yang disebut dengan bab kesejahteraan sosial. Di mana? Di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Maka muncul itu di pasal 33 dan dimulai dari pasal 27, 28, 29, 30 sampai pasal 34. Jadi it is not only pasal 33. Itu yang menurut saya yang dilupakan. Salah satu yang dilupakan jasa Bung Hatta itu. Saya ingin bacakan ya sesuatu yang menurut saya mudah-mudahan mengingatkan kita. Oh ya, jadi ini saya terpaksa mengambil saya punya sebuah tulisan. Judulnya Semestinya Hatta Menang. Tulisan ini saya dasarkan pada yang tadi, manuskrip yang saya siapkan untuk Wisconsin itu pada tahun 82. Lalu Kompas mengejar-ngejar saya pada tahun 2002, bulan Juni, Juli gitu. Sayang Pak Daniel Dekidi nggak datang. Itu saudara ST Sularto dari Kompas, dari surat kabar Kompas. Saya memang ada hampir 22 tahun menjadi kolumnis Kompas. Gara-gara diajarin Kemal Taruk menjadi penulis artikel Kompas untuk membantu dompet saya sebagai mahasiswa di ITB. Jadi saya tulis tahun 2002 mengenai Bung Hatta ini yang judulnya Semestinya Hatta Menang. Kenapa itu? Itu berdasarkan tulisan 20 tahun sebelumnya. Lalu 20 tahun dari 2002, hari ini saya mesti menjelaskan lagi hal ini. Kan saya senang juga karena banyak generasi muda yang mungkin juga tidak mengikuti jalannya ini. Jangan-jangan kalau saya ngomong terlalu lama, ini sudah menjadi sedikit bahan dari disertasi. Saya menggunakan tulisan ini dengan pemaafan saya kepada teman-teman guru besar ekonomi yang lain. Saya supaya kontras gitu, maka saya tempatkan Pak Mitro itu sebagai lawannya Bung Hatta. Jadi Bung Hatta berhadapan dengan Pak Mitro. Karena enak kalau kita mau lihat
siapa dia, si ini, Lukita dan Richard dan Diki. Kasih hadapin aja mereka berdua. Kalau enggak kan kita Richard ini udah kasih ketemu. Mudah-mudahan menurut saya menang. Jadi studi komparatif yang saya lakukan itu. Jadi mempertemukan cara berpikir mereka berdua itu. Dan ya, ini yang menarik. Saya mau kasih saja satu clue dari Pak Mitro. Gimana ini? Saya tuh karena bukunya enggak. Oh ya, ini dia. Sumitro. Oh ini. Ini di dalam tulisannya Pak Mitro. Ya. Pak Mitro itu ngomongnya begini. Profesor dalam hal ini Sumitro sendiri berkomentar. Ini quote-nya ini adalah Pak Mitro. Sorry kalau saya harus katakan bahwa adik-adik saya kurang memperhatikan nasionalisme termasuk Wijoyo. Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro, maksudnya saya yang nulis ini. Jadi, ini kata Profesor Sumitro, mereka itu free competition. Loh, bagaimana mau pertarungan bebas? Sebab ini sama saja dengan mempertarungkan antara Wongso Suseno dan Muhammad Ali. Itu Pak Lian. Wongso Suseno itu dulu petinjunya Indonesia. Muhammad Ali juara dunia. Jadi katanya Pak Mitro, ya kalau free competition pukul aja itu melenting dia ke sana. Ini ya. Dan itu Bung Hatta dan Pak Mitro sebenarnya bekerja sama beberapa kali. Tadi yang disampaikan oleh moderator, bukan sama siapa pembawa acara. Ini waktu saya sudah selesai kan? Belum. Masih cukup Pak. Ya, saya sampai lupa di mana ini. Ya, Profesor Sumitro bekerja sama dengan Bung Hatta. Pertama di siasat Hatta itu, ya pada tahun 47, untuk menyusun sebuah rencana pembangunan. Jadi setelah Indonesia merdeka, ini harus disusun. Bagaimana cara menyusunnya? Apa saja jadi perencanaan pembangunan. Jadi ingat, gagasan perencanaan pembangunan pertama itu adalah Hatta. Siapa? Hatta. Jadi dia susun rencana pembangunan. Sekretarisnya siapa? Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Lalu banyak orang yang ahli di situ, ahli pertambangan, ahli ini, dan pasti Bung Hatta mengatakan ini lakukan ini lakukan ini, industrialisasi seperti ini dan seterusnya. Itu sudah bicara soal jalan tol, sudah bicara soal transmigrasi yang sifatnya produktif. Jadi di sana harus bagaimana pemindahan tetapi bukan memindahkan kemiskinan. Itu sudah dibahas di siasat Hatta tahun 47. Tapi karena kita kemudian ada aksi polisional dan seterusnya, tidak selesai ini siasat Hatta. Siasat Hatta ini kemudian diadopsi sedemikian rupa, diteruskan oleh siapa? Oleh sekretarisnya yang dikenal namanya Sumitro Plan. Apa basisnya? Ya hampir sama. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda baca. Jangan saya jelaskan lagi. Saya kasih clue-cluenya saja. Kejar itu. Ini banyak, ini footnote-nya tinggal dikejar saja. Ya, jadi Sumitro Plan. Nah, di Sumitro Plan ternyata
tidak jadi lagi, tidak terbentuk gitu. Kenapa tidak terbentuk? Indonesia, ada PRRI, Permesta, dan seterusnya. Dan terjadi yang luar biasa pada waktu itu, berhenti, lalu suatu ketika, saya nggak baca bukunya, saya baca footnote-nya. Karena yang ditulis di saya punya makalah ini, yang disiapkan oleh kantor, itu buku teksnya. Sementara saya mau bacakan footnote-nya. Karena footnote-nya jauh lebih penting. Jadi suatu ketika Sumitro dilamar para mahasiswa Fakultas Ekonomi UI yang sedang mengalami goncangan. Pak Aris tahu pasti itu ya. Sejarah ini tahu ya. Pak Aris tahu ya? Tahu ya? Enggak tahu, oke. Sumitro menerima dan kemudian mengambil langkah imperatif, diantaranya merombak kurikulum dengan mendorong Fakultas Ekonomi UI untuk lebih memberikan perhatian pada teori ekonomi makro. Sebab sebelumnya para profesor Belanda lebih ke arah ekonomi mikro, ekonomi perusahaan. Sumitro juga mengenalkan penerapan teori Keynes dalam konteks realitas sosial ekonomi Indonesia dan menjadi awal sebuah mazhab Jakarta School of Economics. Itu ada ya di sejarah Fakultas Ekonomi UI. Itu ada. Alhamdulillah kalau ada. Jadi Sumitro dalam hal ini dipandang sukses menancapkan hegemoni pemikirannya dan tersosialisasi dengan terencana dan teratur di Fakultas Ekonomi UI. Yang kemudian menjadi sumber teknokrat yang sebagian besar gagasan kebijakan publiknya diadopsi negara. Saya mau berhenti di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.